Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara ini, bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dalam berjalan dengan lancar. Kemudian salam beserta salam semoga tetap terlihat sudah pada junjungan kita Habibah Nawawiyyah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibu Ika yang saya hormati sebagai yang mewakili Ibu Kepala, mohon maaf ya, Ibu Kepalanya sedang ada kegiatan dan tidak hadir. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya sukai teman-teman semua, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar ya. Saya sebagai pembicara di sini akan membacakan rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, keempat itu acara ini yaitu pengingasan diseminasi budaya positif oleh Bina Hasanah Salur Program Angkatan 11. Yang kelima adalah tanya jawab dan keenam penutupnya. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dalam duduk kembali. Kemudian kita lanjut ke acara inti dan bukannya. Acara yang ketiga itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Ika. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum
لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقه عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, serta Dewan Guru semua yang saya hormati. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berada di depan Bapak Ibu semua untuk mewakili Ibu Kepala yang kebetulan hari ini beliau ada tugas dinas luar di kabupaten. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir dalam acara kegiatan CGP ini. Bapak Ibu semua, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam mengikuti serangkaian acara CGP yaitu calon guru penggerak, di mana untuk tema hari ini yaitu pengimbangan diseminasi budaya positif, yang mungkin ini merupakan salah satu bentuk dukungan kami semua selaku guru SDN Manisong. Semoga dengan adanya kegiatan ini membawa kemanfaatan serta energi positif bukan saja untuk Ibu Nina sendiri selaku CGP, tapi buat semua rekan-rekan dan seluruh warga SDN Manisong. Bukan saja dalam teori, tapi besar harapan kami ilmu-ilmu yang telah dipelajari dapat dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta kekondusifan, keharmonisan, dan bisa bersosialisasi dengan baik itu dengan peserta didik maupun dengan seluruh warga SDN Manisong. Karena semua itu adalah merupakan contoh dari budaya positif. Mungkin cuma itu sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada sedikit pepatah dari saya. Kalau pedang melukai tubuh pasti kita bisa obati. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iger yang telah memberikan sambutannya mewakili kepala. Kita lanjut ke selanjutnya yang berupa jasa ini, yaitu pelibasan diseminasi budaya positif oleh Nina Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11. Waktu dan tempat saya persilakan. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, santai saja ya. Ini cuma sharing, kita diskusi bersama bagaimana kita langkah untuk anak didik kita mengenai budaya positif. Jadi silakan boleh sambil minum, sambil makan, mohon maaf seadanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ini dari para tamu undangan yang sangat luar biasa. Yang pertama dari
Bapak-bapak SDN Sidadap 2 yang sudah dikiranya untuk mengikuti acara diskriminasi budaya positif yang akan saya bawakan. Yang keduanya itu teman-teman seperjuangan, guru penggerak angkatan 11, Ibu Hajasri sama Ibu Wawan, selamat datang dan kami ucapkan terima kasih. Dan tak lupa Bapak, Ibu guru, rekan sejawat SDN Mani 4. Alhamdulillah wa syukurillah saya mempunyai teman-teman yang sangat luar biasa, solid, bermotivasi, memberikan dukungan serta bantuan yang tidak saya bisa ungkapkannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi tashkiri ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam malam yang mulia ini, yaitu dalam rangka diskriminasi budaya positif. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Wamasek, kebetulan hari ini Ibu Kepalanya tidak bisa hadir dikarenakan ada tugas dinas ke Majalengka yang diwakili oleh Ibu Ike. Terima kasih. Yang terhormat Ibu moderator yang sangat luar biasa mengatur waktu menata acara sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang saya hormati rekan guru SDN Mani 4 yang sangat luar biasa, selalu mendukung, memotivasi dalam segala hal. Tamu undangan, rekan sejawat, rekan seperjuangan yang sangat luar biasa sampai detik ini masih pada semangat, sehat, dikasih kesehatan yang Bapak Ibu sehingga kita bisa bersilaturahmi di forum yang mulia ini. Ibu Hajasri, Ibu Wawan, dan yang terhormat Dewan Guru dari Sekolah SDN Sidadap. Terima kasih sudah bisa hadir di forum yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, supaya tidak ngantuk, tidak jenuh, tidak tegang. Tadi Bapak Ibu ini tegang ya? Apa saya tegang ya? Jadi silakan sambil makan, sambil minum saja ya. Biasa kita di sini adalah saya tidak akan memberikan materi, cuma ingin sedikit sharing apa yang telah saya ketahui dari kegiatan calon guru penggerak ini. Perlu diketahui kami sejauh ini sudah dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah di 1.4 ini yaitu modulnya diskriminasi budaya positif. Untuk itu izinkan saya untuk sharing ilmu yang telah saya dapat. Semoga kita bisa, khususnya di SDN Mani 4 ini, bisa berkolaborasi dengan baik ya Bapak Ibu. Next. Oke. Sebelumnya di sini ada pertanyaan pemateri dulu sebelum ke materi ya Bapak Ibu. Mohon dijawab benar apa salahnya. Gak usah takut, salah gak apa-apa, benar gak apa-apa ya. Gak usah takut. Di sini saya membuat 3 pertanyaan pemateri. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju atau tidak? Tidak, Bu Haja, tidak. Siapa lagi Bapak Ibu? Hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Kalau waktu dulu kita masih zaman anak sekolah ya, dokter mengajarkan praktek kalau berdiri sambil angkat kaki selama 15 menit, ya itu sebuah hukuman. Contoh lagi, hukumannya dijemur di dalam waktu dulu, gitu ya. Apakah benar ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju tidak? Ini semua sama pemikirannya. Tidak setuju? Tidak. Oke, luar biasa. Belum tentu benar jawaban ibu bapak, belum tentu salah. Nanti kita kupas bersama-sama ya. Yang kedua, pemberian dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang tadi itu adalah berdiri, itu otomatis ya bukan hal positif, tapi hal negatif. Tapi di sini yaitu membaca. Disuruh anak baru datang, contoh datangnya kesiangan, disuruh membaca 10 halaman. Membaca itu adalah hal yang positif ya Bapak Ibu. Nah yang kedua yaitu membersihkan halaman, menyapu, mengepel. Hal positif atau hal negatif Bapak Ibu? Positif ya. Tapi di sini ada pemantik pemberian dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bapak Ibu, yang benar itu tidak belum tentu benar ya. Hal positif itu belum tentu benar. Hal negatif itu belum tentu salah. Jadi kita harus menilai dan memilih apa itu hal positifnya dan apa itu hal negatif. Kalau ini Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak ya. Pemberian dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Ada yang tidak? Ada yang tidak? Setuju semua. Oke. Berarti ini satu mati ya dari pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua. Barangkali ini pertanyaan ketiga nih. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Contoh, kalau saya ada satu ya, kebiasaan. Setiap tulis kasih nilai. Setiap tulis, meskipun itu menulis, pengennya dikasih nilai. Gimana sebuah penghargaan? Tadinya nilainya 70, minta 72 sampai 80. Paling udah ampun ya Pak. Kalau mau ngisi di kelas 1 seperti itu ya, jadi pengennya itu di nilai. Apalagi Pak Ibu sekolah SPM ya. Pasal. Nah, Bapak Ibu, penghargaan itu tidak hanya berbentuk materi ya, tapi berbentuk pujian. Itu adalah penghargaan. Tidak hanya harus SPM Pak Ibu ya, sebuah penghargaan itu. Apakah setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke, yang setuju. Oke, siapa yang mau memberikan alasan? Pak Cecep mungkin memberikan alasan? Kenapa ini kamu? Kenapa Bapak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Karena untuk peserta didik tersebut akan meningkatkan kualitas tersebut karena harus diberikan keyword ya untuk anak yang berani untuk ambil contohnya tampil ke depan atau di depan kelas atau di lapangan itu setelah olahraga selalu berikan keyword kepada anak peserta didik tersebut karena meningkatkan kualitas anak tersebut. Begitu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih kalian yang sudah luar biasa menjawab setuju dan tidak, karena kita pasti mengungkapkan setuju
setuju dan tidaknya itu punya alasan. Ada yang tidak punya alasan, ada yang setuju punya alasan. Tepuk tangan untuk Pak Iwan. Luar biasa sudah menjawab bahwa alasan Pak Iwan yaitu memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi anak. Betul ya, kadang-kadang ya kalau kita di lapangan itu anak-anak suka lebih cenderung untuk pengen menjawab gitu. Jadi apalagi kita masih es krim, jadi anak-anak ingin cepat-cepat mendapatkan es krim tersebut dengan memberikan sebuah jawaban yang benar. Oke, bagus, hebat. Tapi nanti kita kupas ya, belum tentu benar dan belum tentu salah. Oke, mungkin Bu Haji tidak setuju atau setuju? Tidak. Oke, nggak apa-apa ya, coba dulu. Tidak setuju karena mempunyai alasan. Mohon izin Bapak Iwan, hari ini kita berpekan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Itu betul, tapi hanya bersifat sementara. Ketika kita tidak menyediakan reward, motivasi anak itu jadi tidak ada. Jadi anak itu bisa ketergantungan. Nanti Pak kemarin dikasih, sekarang enggak. Jadi hanya meningkatkan motivasi ekstrinsik, tidak datang dari kemauan siswa itu sendiri. Dia akan rajin karena ada hadiah. Otomatis kita itu harus selalu menyediakan hadiah. Si anak ketergantungan. Itu pandangan saya. Terima kasih. Mohon maaf. Luar biasa dengan tujuan dengan alasan memberikan penghargaan itu tidak timbul dari hati atau dari intrinsik ya. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi ekstrinsik, jadi dari luar motivasinya karena ada rangsangan dari luar, tidak ada keyakinan dari diri sendiri. Padahal kalau kita doa ya, anak itu memotivasi itu karena itu, tapi tetap dari hati ya, dari hati pengen gitu dari hatinya. Tapi ada faktor intrinsiknya yaitu memberikan sebuah penghargaan, yaitu memberikan esprit tersebut. Baik, saya tidak akan membenarkan menyalahkan jawaban dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan mengenai ketiga soal tersebut. Ada Pak Vicky, setuju atau tidak? Setuju. Alasannya sama dengan Pak Iwan. Oh, boleh. Maaf ya, Bu Haji ya. Untuk masih mungkin itu berapa Bu Haji ya. Beda lagi dengan pendapat saya. Menurut saya itu anak dikasih itu beri motivasi ya. Contohnya kenaikan kelas itu anak termotivasi karena ada apa? Karena ada mungkin ada peringkat 1, 2, 3 itu mempunyai ada itu piala atau semacam hadiah pokoknya dari sekolah dari peringkat 1 sampai 3 itu anak termotivasi untuk belajar supaya mendapatkan dari yang maksimal gitu. Mungkin berarti dengan saya kalau di lapangan anak-anak itu termotivasi kalau dikasih reward. Mungkin kalau di kelas beda lagi. Ini baru pembukaan sudah memakan sebenarnya. Terima kasih atas alasan-alasan daripada pemantik nomor 3. Itu luar biasa. Kenapa saya katakan dulu sebelum pemateri katakan dulu pertanyaan pemantik ini supaya merangsang Bapak Ibu semuanya supaya terpacu ya. Nanti pemateri saya yang akan bahas supaya tidak monoton, tidak bosan, tidak ngantuk. Jadi ibu bapak ini merasa penasaran apakah jawaban dari Bapak Iwan sama Bu Haji tadi benar atau salahnya. Ya, terima kasih ya. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini saya akan meng-share atau sharing mengenai budaya positif, yaitu ada konsep inti budaya positif. Nah, di dalam konsep inti budaya positif ini ada 8 yang akan saya bahas.
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Saya mau tanya Bapak Ibu, dari kedelapan konsep ini, yang baru Ibu Bapak Ibu dengar atau agak asing dengan kata-kata tersebut, dengan kalimat tersebut, apa itu artinya? Gitu. Ada enggak dari kedelapan ini? Ada. Oke, apa Bu? Halo. Dari kedelapan poin yang ini ada satu poin yang perusahaan segitiga restitusi. Oh iya, segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi sama halnya semuanya? Sama, oke. Itu segitiga restitusi. Kalau yang tidak terlalu segitiga kan bentuk seperti ini ya. Segitiga restitusi ini di bawah, nanti kita kupas ya. Oke, next. Oke, sebelum saya membahas pembelajaran dengan paradigma baru, saya ada sebuah permainan Bapak Ibu. Permainan itu mempunyai dua teman. Silakan untuk berdampingan dua teman. Kepala tangan kanan, satu teman contoh Pak Ion, kepala tangan Pak Ion dia menghadap ke Pak Ion. Pak Cecep, Bu Haji sama Bu Wawa, Bu Dewi. Oke, Pak Wiki bisa sama Pak Cecep? Udah, gak apa-apa di situ aja. Kalau sudah stay, ya di situ aja. Coba salah satu teman, Ibu dulu sama Bu Ike, barangkali. Kepala satu tangan, tidak dua-duanya Ibu, teman lawannya ada satu. Kepala tangan. Nah, andaikan Bapak Ibu memegang sesuatu yang berharga. Di pikiran Bapak Ibu sesuatu yang berharga itu apa? Uang atau uang? Uang boleh. Sertifikat. Sertifikat timah kalau dicuri katanya. Oh mas, apa lagi? Harga diri. Oh berarti di sedangkan. Oke. Apa barang yang berharga? Yang berharga itu tentu tidak harus nilainya tinggi. Seperti yang dikatakan kalimat mas. Uang, tidak ya. Contoh plastik saja. Plastik cuma harga berapa? Harganya 40 ribuan, kalinya 40 ribuan. Tapi di dalamnya itu ada program-program, nilai-nilai, administrasi. Itu kalau bilang ibu mendingan bilang uang 1 juta atau apa? Coba bayangkan. Ada yang mau ya? Betul jawabannya. Saya cuma perasaan. Oke, tangan kepalkan. Bapak Ibu yang menghafalkan, yang memegang barang berharga itu tidak mau ada orang yang mengambilnya. Bahkan
Tetap. Bapak Ibu yang memegang barang berharga, Ibu sudah mempunyai komitmen tidak mau ada orang luar yang melihatnya. Ya. Nah di sana sudah timbul apa keyakinan dari dirinya. Apakah yang memegang itu ada dari ekstensif? Tidak ya. Memegang itu keyakinan diri sendiri. Saya tidak mau barang ini sangat berharga. Tidak mau ada orang yang mau melihatnya, sehingga dengan cara apapun barang tersebut, di fotoel, di tetap itu tidak mau karena ada keyakinan dari dirinya. Begitu pula yang saya bahas yaitu mengenai budaya positif ini dari keyakinan atau motivasi intrinsik yaitu dari dalam. Oke, silakan Bapak Ibu sambil makan dan minum. Saya haus. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini yaitu paradigma barunya yaitu berdiferensiasi adalah metode untuk meningkatkan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagaimana visi kurikulum nasional yaitu mengembangkan mengembangkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita berdiferensiasi ketika kita mengajar, yaitu pasti anak-anak dalam satu kelas ini karakteristiknya beda ya Bapak Ibu. Apa hampir sama semua? Beda. Ada yang satu ini rajin, yang kedua diam, yang ketiga aktif, yang lainnya itu beda-beda ya Bapak Ibu. Pasti setiap kelas itu beda-beda karakteristik anak. Bagaimana dengan paradigma baru yaitu berdiferensiasi, yaitu membentuk pembelajaran disesuaikan dengan gaya minat belajar masing-masing. Ini satu kelompok anaknya suka melihat, berarti itu termasuk visual. Yang selanjutnya suka aktif, berdiskusi, tanya jawab, praktik, itu berarti kinestetik. Ada yang sukanya mendengarkan atau auditor. Nah di dalam berdiferensiasi ini ada auditor, kinestetik, ada visual. Dan kita mengadakan alat-alat sesuai dengan kebutuhan gaya minat belajar masing-masing. Tidak boleh disamakan Bapak Ibu. Jadi kita pembelajaran itu harus fokus terhadap anak. Tidak boleh semaunya. Makanya guru itu harus tahu, harus di awal pembelajaran itu membuat penilaian diagnostik Bapak Ibu. Jadi dengan penilaian diagnostik ini melihat kita mengetahui karakteristik anak masing-masing kemampuan. Contoh saya kelas 1 baru masuk setelah MPLS memulai untuk pelajaran, saya mengadakan penilaian diagnostik yaitu kemampuan baca dan menulis. Boleh Bapak Ibu dengan pertanyaan
Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, ini tadi berhubungan dengan soal tematik ya Bapak Ibu. Kalau disimak baik-baik, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran, yaitu motivasi intrinsik, kesadaran dari dirinya sendiri. Si anak itu pengennya hal-hal dari anak sendiri. Kan contoh dari budaya positif itu diantaranya budayakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ya. Tidak disuruh-suruh, ini anak harus salam kamu, ini anak harus gini-gini. Tapi dia timbul dari pada kesadaran diri sendiri. Dan alhamdulillah TSD paling 4 ini Bapak Ibu luar biasa, murid-muridnya sampai-sampai Payola, Pak Widi bosan di sama terus gitu ya. Jadi budaya positifnya itu sudah tertanam di jiwanya gitu ya. Karena Pak Widi sama-sama dimakamnya selama. Karena Pak Widi suka ngeluh ketika beliau lagi mengerjakan pekerjaan di laptop ya. Ayo sama sampai 10 anak, tapi tidak tidak ditolak ya Pak. Salah. Karena itu adalah merupakan budaya positif. Nah, jadi tanpa ada imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman Bapak. Jadi budaya positif ini tidak usah harus ada penghargaan, tidak usah dihukum, ya. Jadi disiplin positif ini dari kesadaran. Sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa murid itu adalah kata filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah ibarat sebuah benih. Tahu benih Bapak Ibu? Guru itu ibarat petani dan sekolah ini ibarat ladang atau sawah. Benih itu bisa tumbuh subur ketika seorang petani memupuknya, ngasih air yang cukup, merawatnya, mencari rumput-rumput yang berkeliuran, ya. Jadi meskipun anak didik kita ada sebuah benih yang unggul, bibit unggul, tapi Bapak Ibu membiarkannya begitu saja. Tidak mungkin anak didik ini menjadi sesuai dengan misi kita, yaitu meningkatkan karakteristik anaknya. Jadi bagaimana Bapak Ibu untuk melaksanakannya? Itu diantaranya harus membudayakan disiplin positif. Next, Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini yaitu nilai-nilai positif, Bapak Ibu.
profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini suka dilakukan ya beliau sama anak-anak. Gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi karena kita sudah IKM, former, minimal anak kalau dilakukan itu mudah apa ya Bapak Ibu, saya juga hafalnya karena dilakukan gitu. Yang selanjutnya itu program toleransi, rasa hormat, integritas, empati, mandiri, menghargai, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu yang susah ya Bu. Rendah hati, memberikan yang terbaik dari diri kita, itu yang susah untuk dilaksanakan. Terkadang kita dari diri menyampaikan sesuatu hal yang positif, tapi ada orang yang tidak suka gitu. Jadi belum tentu yang positif itu disukai oleh orang banyak. Tapi apalagi kalau yang negatif itu tidak disukai. Makanya kita harus bisa berkolaborasi dengan baik, memberikan yang terbaik dari diri. Next, Bapak Ibu masih semangat? Silakan Bapak Ibu sambil makan minum ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyuruh terhadap anak-anak budaya positif, kita harus tahu dulu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia ada berapa? Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Pengen Bapak Ibu terpenuhi kebutuhan hidupnya? Pengen sekali ya. Kita pengen naik jabatan, pengen terpenuhi. Pengen diangkat pengen ya. Dikasihani, dikasih sayangi, itu utama ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kadang tidak tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak Ibu di sini melaksanakan kewajiban sebagai guru ke sekolah, yang antaranya untuk bertahan hidup. Benar nggak? Karena kita kesini itu digaji bukan ya, dikasih ya. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang. Apakah kita bisa hidup sendirian? Tidak. Kita pintar, kita cantik, kita punya segalanya. Tetap yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti saya ini tidak bisa hidup sendiri. Mengadakan destinasi budaya positif ini butuh Bapak Ibu semuanya. Ya, butuh Bapak Ibu semuanya. Yang dari Cilaga, yang dari negara kembali, dari jauh-jauh. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya tidak bisa melaksanakan destinasi ini sendirian. Ya, jadi saya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih support dari
dan sebagainya dari rekan-rekan semuanya. Yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan. Contoh saya ibaratkan ada kasus di anak ya. Pernah tidak mengalami atau melihat kasus anak itu suka cerewet kalau bahasa Sunda ngambil makanan dari temannya ada? Pernah? Pernah tidak Bapak Ibu? Secerewet padahal dia sudah dikasih bekal oleh orang tuanya. Kenapa penguasaan? Jadi penguasa pengen menguasai makanan itu pengen saya ambil, makanan itu pengen saya cicipi. Itu penguasaan. Selanjutnya itu bebasan. Bebas dia memilih menu karena menunya itu saja yang dibawakan oleh orang tua. Gitu. Jadi pengen merasakan menu baru dari teman-temannya. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Dia senang makan bekal dari rumahnya dimakan. Ada yang teman dia merasa senang meskipun temannya tidak senang. Tentu tidak senang. Makanannya sedikit lagi dipinta orang lain senang tidak? Lalu dipinta lagi, namun apa sih orang itu? Ini maksa diambil sendiri. Yang tadinya kita ikhlas juga menjadi kesal. Itu adalah sebuah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kayaknya sudah mulai jenuh ini Bapak Ibu. Atau masih penasaran? Oke, coba karena Bapak Ibu, kalau saya kan bergerak-gerak, berbicara, peredaran darah saya lancar, itu kan diluarin di waktu. Coba hitungan 10, tepuk tangannya sampai sekejam-kejamnya. Itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti nurut ya, berarti ini penguasaan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia penguasaan, saya menguasai gitu ya. Oke, next. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain seperti kalimat tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan. Yang selanjutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru yaitu, nah di sini tadi dari pertanyaan tematik ya, ada pembuku, ada teman, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu posisi kontrol guru? Pernah mengalaminya? Yang pertama menjadi penghukum, menjadi disetrap, disuruh berdiri. Yang kedua teman, membuat bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih ideal kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai pengajar, mana yang ideal menurut Bapak Ibu? Apakah kita sebagai pembuku? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita seseorang yang membuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Mana yang ideal? Yang lebih ideal? Ibu Hajar, silakan. Kalau menurut saya sebagai manajer. Sebagai manajer, oke. Ibu Awan barangkali sama. Yang lainnya sama. Oke.
kita kupas bagaimana ini sebagai pembuktian seperti apa aja. Nah, di sini saya membuat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasusnya, di sini saya sudah buat, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Pernah melihatnya Bapak Ibu ketika anak lagi upacara? Sering, ya, bukan sering katanya. Tidak pakai topi misalnya, tidak pakai dasi, pakai sepatu warna lain seperti selain kita, ya. Nah itu. Nah kita berada di manakah kita ini? Seharusnya kita itu berada seperti apa? Posisi kontrol yang baik dan ideal. Yang pertama yaitu penghukum, Bapak Ibu. Karena ada anak yang tidak memakai atribut, maka si guru tersebut menyuruh anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira Bapak Ibu kuat tidak? Gini aja selama 1 jam. Nah itu sebagai penghukum. Berapa yang dikasih 5 menit saja untuk hormat? Itu pegel, ya Pak. Disuruh duduk ada di sini pegel. Apakah dihormat? Ya, hormat kepada bendera. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu? Ibu sudah bilang tidak udah mengingatkan, tapi tetap kamu itu selalu melanggar. Berarti itu membuat rasa bersalah menjadi rasa bersalah. Selanjutnya yaitu kita sebagai teman, Bapak Ibu ya. Kalau perhatikan bahwa sebagai teman itu ada baiknya, ada kurangnya ya. Contoh, ayo dong, kan kata mama gitu ya, bilangin, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa hari ini, lain kali jangan berbuat seperti itu. Itu kan bahasanya kayak seperti Bapak Ibu. Terkadang itu anak-anak kalau kita keseringan, posisi kontrol kita sebagai seorang guru menjadi seorang teman akan ditunjang Bapak Ibu. Tidak kurang dihargai. Ketika ketemu, contoh pilihan lainnya, boro-boro ucapin salam, malah berjalan terus ngomong, gitu. Biasa ya, bukan? Gitu. Jadi kalau keseringan kita posisi kontrol kita itu sebagai teman, itu bisa jadi Bapak Ibu nanti tidak kurang dihargai sama anak. Yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau, kayak CCTV ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu diatribut ya. Itu sebagai pemantau. Terakhir posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Manajerial ya. Jadi manajer ini ada tindakan-tindakannya, yaitu mengenai tindakan segitiga restitusi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Nanti ada contohnya di video terakhir. Saya mengadakan segitiga restitusi terhadap anak didik saya yang kena masalah. Jadi ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru itu ada sebagai teman, pemantau, tadi apa lagi? Penghukum, ya, membuat rasa bersalah, dan terakhir manajer. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa saya di sini membuat keyakinan kelas? Mengapa keyakinan
Yang Ibu bawa. Terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Menurut pendapat saya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu ada persamaannya, tidak ada perbedaannya. Untuk persamaannya mungkin sama-sama harus ditaati, keyakinan kelas harus ditaati, peraturan kelas pun harus ditaati. Namun ada perbedaannya. Untuk perbedaannya, kalau keyakinan kelas itu biasanya disepakati oleh atau didiskusikan terlebih dahulu aturan-aturannya, yaitu oleh guru dan juga murid. Itu untuk keyakinan kelas. Untuk peraturan kelas itu hanya ditentukan aturan-aturannya itu oleh gurunya sendiri tanpa melibatkan muridnya. Itu mungkin pendapat saya. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Wawan. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena di sini kita berbicara budaya positif ya, Ibu. Keyakinan kelas itu adalah karena sesuatu, contoh di saya, di samping saya sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, di situ itu adalah hasil bukan saya yang buat, tapi dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dulu sama anaknya. Jadi keyakinan kelas kita apa? Supaya mereka timbul dari kesadaran. Kalau sudah timbul dari kesadaran, pasti mereka setidaknya 90% atau 80% mentaatinya. Kan kadang-kadang manusia itu lupa ya Bu. Tempatnya salah ya, tidak selalu benar. Tidak sebagai guru benar terus ya, tidak mungkin. Namanya juga kita manusia, gitu. Ada salahnya. Nah, keyakinan kelas ini kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah sudah dibuat tanpa melibatkan orang yang akan melaksanakannya. Contoh peraturan sekolah hanya oleh kepala atau orang murid, sementara murid tidak dilibatkan. Padahal peraturan sekolah ini untuk seluruh warga sekolah, ya Bapak Ibu, untuk warga sekolah supaya mentaatinya. Tapi peraturan itu sudah dibuat tanpa melibatkan semuanya. Kalau keyakinan kelas, saya membuat seperti ini, Bapak Ibu. Di kelas 1 ini membuat ada 4 keyakinan kelas, yaitu yang pertama, budayakan 5S. Senyum, salam, sopan, sapa, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua yaitu tepat waktu. Nah ini tepat waktu dalam berbagai hal. Pertama masuk kelas, pulang sekolah, tepat waktu. Mau pulang juga tepat waktu. Jadi tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu jaga iman dan imun biar aman, Bapak Ibu. Bahasanya agak sedikit ini ya. Jaga iman dan imun biar aman. So, kalau Bapak imannya sudah terjaga, imunnya apalagi hidupnya akan aman. Apa itu iman? Iman itu adalah apa? Kepercayaan. Melaksanakan budaya positif di antaranya. Insya Allah orang yang baik terus imun. Imun itu adalah kesehatan. Sehat, baik, benar, sesuai dengan aturan, norma-norma hukum, norma agama, dan lain sebagainya. Insya Allah hidupnya akan aman dari berbagai hal. Kalau iman dan imun sudah terpenuhi, sudah terjaga, hidupnya akan aman. Makanya itulah keyakinan di kelas kami di kelas 1 ya. Selanjutnya yaitu budayakan 5R. Selain 5S ada 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sehingga di kelas kami ramai ya Bu, Bapak. Setiap hari diadakan piket, kadang kelas 1 ini dibantu oleh orang tuanya. Sehingga saya tidak mau ada sampah. Ketika ada sampah, alhamdulillah
tahu juga karena di awalnya sudah di-briefing, sudah dimotivasi, diambil sendiri Bu, Bapak Ibu. Jadi saya menerapkan di kelas itu bersih, meskipun tidak dengan hal-hal yang berharga di suatu kerajinan biasa. Ini adalah contoh, ini hasil karya kami, tekniknya yaitu membuat karya dari bahan bekas sedotan bekas sirup yang diwarna ini. Ini harganya murah Bapak Ibu, tidak sampai 10.000. Tapi kalau sudah berbentuk seperti ini, kalau dijual 10.000 ini pasti laku banget ya. Nah, itulah mengenai keyakinan kelas. Next, Bapak Ibu. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu nanti saya sudah siapkan satu papan yang hitam, nanti saya kasih quiz note, sticky note yang saya nanti bagikan Bapak Ibu untuk menuliskan budaya positif. Tapi terlebih dahulu, apa sih keyakinan kelas itu? Budaya positif itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, jadi keseluruhan mengenai budaya positif, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, di sini dibuat dalam pernyataan positif Bapak Ibu. Jadi kalimatnya itu tidak boleh negatif. Contoh, saya kasih contoh. Padahal tujuannya sama. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah budaya positif Bapak Ibu ya. Tapi kalimatnya itu negatif karena di awalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena kan kurang enak. Tapi itu mempengaruhi menjadi pernyataan yang positif. Apa itu? Buanglah sampah pada tempatnya. Enak kan? Kita contoh bikin. Oh, dan kalau mungkin yang sana ada. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan gini Pak Chef. Bikin ilustrasi, bikin ini deskripsi. Tidak boleh buang sampah pada tempatnya. Tapi jangan merokok gimana? Mau smoking. Hasilnya apa? Merokok itu membuat pencemaran udara karena begitu ya. Makanya ada yang mengatakan, Bapak Ibu, ini sama kita publik di Indonesia, katanya ya, di Indonesia terlalu halus, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kalau di luar negeri, negara lain itu ada ini no smoking, tidak boleh rokok langsung ya. No smoking, pokoknya pakai no, tidak boleh pakai kata negatif. Tapi di sana terimplementasikan dengan baik. Tapi di Indonesia buang sampah pada tempatnya, tapi masih banyak ya sampah hijau. Saya coba itu. Tapi tetap itulah di dalam pembentukan keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan positif ya. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat negatif, itu tidak boleh, jangan, itu tidak boleh. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat seperti yang saya tadi buat, jaga imun dan iman supaya aman. Budayakan 5S, budayakan 5R. Sedikit tapi maknanya sangat luar biasa ya. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan sesuai dengan kelas kita. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti masing-masing kelas ini sudah ada yang sudah, ada yang belum, tolong bikin membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu libatkan anak-anak. Kalau di kelas 1 kan saya anak-anak tidak mungkin mempunyai bahasa penalaran kritis, menjaga imun dan iman
dianggap aman. Tapi dari anak-anaknya, Bu, tidak boleh nakal, itu kan sudah menjaga iman. Bu, harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah, itu jaga imun, ya. Nanti saya baru padatkan. Jadi wali kelasnya kalau kelas rendah itu harus memutar matik atau membuat suatu kata yang sedikit simpel, singkat tapi padat. Meskipun dari anak-anaknya, ibu keyakinan kelasnya seperti itu, seperti ini, gitu ya. Karena nggak mungkin kan kalau kelas 1, ibu keyakinan kelasnya jaga iman dan imun supaya lama. Mungkin gak sih? Iya ya, kalau kelas 1 belum. Jadi itulah makanya saya mau dulu dari anak-anak, setelah itu saya buat menjadi kata tapi maknanya sama. Next. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, mohon Bapak Ibu studi kiranya untuk mencatat budaya positif atau keyakinan kelas yang Bapak Ibu inginkan atau ingin diterapkan di kelas masing-masing. Saya bagi satu-satu ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah langsung ditempel di papan yang kita tersebut. Yang sudah mulai ditempel langsung ke sana supaya kelihatan nanti apa budaya atau keyakinan kelas ya, keyakinan kelas akan Bapak Ibu terapkan. Oke, operator pembahasan. Udah, silakan untuk menempelkan Bapak Ibu. Yang pertama Pak Ion, ya terima kasih Pak Wiki, Oke, Bu Haja. Nah, ini bahan-bahan keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang selalu kita akan terapkan di kelas kita masing-masing. Di seluruh sekolah, khususnya di sekolah kita ya, seluruh warga sekolah. Oke, silakan. Terima kasih Pak Dede. Oke, masih ada? Ya. Oke, terima kasih. Sudah Bapak Ibu sudah menyumbangkan pikiran atau inovatif mengenai keyakinan kelas atau keyakinan kelasnya. Terima kasih bervariatif ya, kerjasama dengan membantu menjaga disiplin kelas dan lain sebagainya. Itu memberdayakan 5S ya, gitu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke yang terakhir, materi yang terakhir dari konsep budaya positif ini adalah segitiga restitusi.
Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap bapak ibu mempunyai kasus di kelas masing-masing, yaitu kita menyelesaikan kasus tersebut dengan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh langsung, tidak boleh anak ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Panggil anaknya yang bermasalah ke ruangan yang tertutup, contoh ruangan yang tertutup yang tidak ada orang, supaya tidak mengejas atau menurunkan semangat anak atau itu. Jadi anak itu tidak dipermalukan, betul. Jadi tidak dipermalukan, karena kalau sudah dipermalukan berturun berkurang. Jadi panggil anak yang bermasalah, kita hadapi dengan segitiga restitusi. Bagaimana Bu cara segitiga restitusi ini? Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, jadi Bapak Ibu kalau di lapangan tidak pakai baju olahraga ini Pak Ian ya, Pak Ian. Kalau di lapangan tidak baju olahraga, kalau tidak pakai baju olahraga harus tidak boleh mengikuti, tidak boleh ini harus ini itu, nggak boleh ya. Jadi panggil dulu anaknya ke ruang yang tertutup, kita berbicara dari hati ke hati supaya anak tersebut tidak melanggar lagi karena sudah timbul rasa intrinsiknya, gitu ya, motivasi intrinsiknya, jadi kesadaran diri sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, stabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini contohnya. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pun, ibu pun, sebagai guru tidak sempurna. Jadi, ibu juga pernah melakukan hal tersebut. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu, tapi lain kali tidak boleh dilaksanakan karena hal tersebut adalah benar atau salah. Tanyakan ke anaknya. Nah, tidak pakai baju olahraga itu ketika kita praktik di lapangan itu adalah hal yang baik atau hal yang salah. Jadi anak nanti dijawab, oh Bapak itu adalah hal yang salah. Terus kita gali, gitu ya. Jadi gali stabilkan identitasnya dulu. Next, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang salahnya itu di mana? Kalau kita disalahkan tanpa kita menyadari kesalahan kita tidak mungkin akan merubahnya. Kita tidak tahu apa sih kesalahan saya. Kadang-kadang orang kan merasa benar saja dirinya ya. Tapi kalau memang toh itu salah, kalau memang toh itu anak itu salah, yang menyalahkannya itu harus mengingatkan yang salahnya itu di mana. Lain kalangkah diem baik, lain kalangkah diperlakukan dengan hal yang tidak baik, bukan lagi diperlakukan lebih-lebih membalasnya, itu tidak boleh. Ya. Jadi validasi dulu tindakan yang salahnya itu anak itu apa, kasusnya itu seperti apa. Gitu. Contoh di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu banyak ya sekarang itu. Contoh anaknya itu adalah
makan di kelas. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti anaknya kan jawab, ibu aku lapar, belum sarapan. Kenapa kau belum sarapan, nak? Kan tidurnya bangunnya kesiangan, tidurnya kemalaman, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi melindungi kelaparan tadi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Gak apa-apa makan. Dan ibu juga, ibu juga kalau lapar makan. Tapi anak, makan di kelas lagi pembelajaran berlangsung itu adalah hal yang baik atau tidak, tanyakan ke anaknya. Jadi validasi tindakan yang salah. Kita jangan sampai aku mau benci sama anak itu karena setiap kali belajar itu makan terus, sementara anaknya tidak tahu kesalahan dia. Malah kita bagus ya teman, nantinya dikasih nilai sedikit karena setiap kalinya belajar selalu makan. Kita tidak menyadarkan kesalahan itu apa, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Secara intrinsik itu dari dalam, ya. Apa keyakinan kelas kita, nak? Apakah masih ingat? Oh iya ibu, bahwa keyakinan kelasnya itu tidak boleh makan di kelas. Nah ini nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan kelas. Next, selanjutnya, nah di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu yang telah saya buat. Mohon untuk disimak bagaimana sekarang Bapak Ibu sambil menonton sambil mengikuti itulah Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Jadi setiap ada anak yang kasus itu tidak boleh mengejas, menilai, membentak, apalagi membentak di depan orang banyak ya. Jadi anak itu dipanggil, validasi, cari kesalahannya apa, lalu yakinkan keyakinan kelasnya itu apa. Mungkin sekian mengenai budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita bisa membudayakan hal yang positif di sekolah kita untuk anak didik kita ya, supaya
harapan diri kita semuanya sesuai dengan apa yang ingin kita ciptakan, yaitu menjadi anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari tugas calon guru program ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengimplementasikan, itu yang paling utama. Kita tahu teori terus, tapi kita tidak bisa mengimplementasikannya percuma ya. Karena adab itu adalah di atas ilmu. Percuma punya ilmu, tapi adab tidak ada. Jadi harus ada ilmu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nina yang sudah membawakan acara ini ya. Mungkin waktu karena ini waktu yang sedikit, kita langsung aja bertutup ya. Semoga kegiatan kita ini membawa ya, ada waktu sedikitnya buat tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ada pertanyaan sedikit mengenai budaya positif. Untuk menerapkan budaya positif terhadap anak ya. Ketika ibu melaksanakan atau membangun budaya positif di kelas, apakah ada kendala atau kesulitan dalam melaksanakannya? Kalau ada, apa itu kendalanya? Boleh jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yon. Apakah ada kesulitan ketika kita melakukan budaya positif di kelasnya seperti keyakinan kelas? Tentu sangatlah banyak Bapak kesulitannya, tapi segala kesulitan kalau kita hadapi terus menerus satu berjalan demi waktu, itu akan berubah menjadi adalah kemudahan. Yang saya rasakan apalagi saya di kelas 1 ya Bapak, di kelas 1 itu anaknya kecil-kecil, suka lagi, suka ini, suka itu. Kesulitannya adalah mengubah mindset dirinya, keyakinan dari dirinya. Susah untuk diatur, untuk diterapkan, untuk dilaksanakan. Jadi mindset dari keyakinan dirinya itu yang paling susah. Maka Bapak tahu teori mulai budaya positif, tapi melaksanakannya susah kan? Gitu. Jadi harus ada menerapkan mindset supaya tertanam di dalam dirinya keyakinan dari dirinya, motivasi intrinsik dari dalamnya, yaitu untuk melaksanakan segala sesuatu yang positif. Mungkin itu yang saya sulit, apalagi saya di kelas 1 karena anak-anaknya masih operasional, masih seru dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi itu Pak yang susah, yang sulit yaitu ketika mengubah mindset diri sendiri. Itu. Terima kasih. Mungkin sudah jelas. Oke, terima kasih. Tapi kita tetap jangan patah semangat. Sekali patah, sekali tidak berhasil, terus kita akan berhasil. Begitu juga kita semua, yaitu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita harus menjadilah, karena guru itu adalah guru sirun kalau menurut bahasa Sunda. Jadi kita harus menjadi teladan dulu yang baik. Tidak hanya untuk berbicara ini itu, tapi kitanya, mindset diri sendirinya itu tidak ada. Jadi kita harus menjadi teladan yang baik seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi kita jauh dari itu ya. Yang minimal kita mempunyai contoh membuang sampah sendiri. Ketika Bapak melihat sampah dipungut sendiri, nanti ketika anak-anak lihat, oh itu adalah hal positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak. Terima kasih. Kembali ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Pak yang sudah memberikan
oleh moderatornya. Semoga ya dengan kegiatan ini untuk diri saya pribadi saya sangat respect dan saya terinspirasi ingin mengikuti jejaknya juga ya. Ingin selalu belajar, terus belajar supaya kita bisa berubah dengan perubahan lebih maju gitu ya, sebagai kita tenaga pendidik ya yang ya bisa merubah pola pikir, berubah lebih dinamis, bisa menjadi inovatif dan kreatif, tidak stuck gitu aja gitu ya. Itu untuk pribadi saya, semoga saya terinspirasi hati saya gitu ya, yang kemudian di tempat gitu ya belajar ya. Nah kita kan sebagai semoga membawa perubahan, kita sebagai ya makhluk lah hubungannya dengan Tuhan, terus sebagai manusia sosial yang berhubungannya dengan sesama manusia, bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, dan juga sebagai kita sebagai tenaga pendidik yang kita harus punya dedikasi ya, dedikasi dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kita, mencetak anak bangsa menjadi anak yang bermartabat, cerdas, berbudi luhur, dan berakhlak mulia sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa kita dan tujuan pendidikan negeri kita tercinta ini. Sama sukses selalu untuk Ibu Ina sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan semangat untuk kita semua, sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu, dan kita aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup aja dengan doa ya. Andalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, masih pada semangat hari ini? Tetap semangat. Luar biasa. Anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan keyakinan dan peraturan sekolah itulah sangat berbeda. Kalau peraturan sekolah berarti kalau namanya peraturan sudah dibuat tanpa melibatkan semua. Kalau keyakinan kelas itu adalah yang membuat kita semua, yang melaksanakan kita semua. Oke, baik. Ibu mau tanya, kelas apa yang kalian impikan? Apa? Oke, tepat waktu. Apa lagi?
seperti apa? Ya. Yuk. Iya, satu aja. Cepat ya. Iya. Jangan ditempel di sini aja. Nanti yang sudah tempel ke bawah. Yang sudah tempel ke bawah. Yang sudah ditempel ke bawah ya. Siap. Silakan ditulis. Silakan tulis. Kita tempel ke bawah. Jangan ditempel ke atas. Silakan April ditempel ke bawah. Sini. Ke sini. Udah tempel aja di mana aja. Oke. Iya. Oke. Iya, betul. Kembali duduk ya sayang. Iya, hebat.